Bayangkan, hasil tambang Indonesia selalu masuk peringkat dunia. Cadangan nikel kita mencapai 21 juta ton, terbesar di dunia. Produksi batu bara kita tembus 775 juta ton per tahun, menjadikan Indonesia produsen nomor 3 terbesar di planet ini. Bahkan, tambang emas Grasberg di Papua menghasilkan lebih dari 1,6 juta ons emas setahun. Dengan kekayaan segila ini, pertanyaannya sederhana. Kenapa APBN tetap defisit dan kenapa rakyat masih dipaksa bayar pajak sampai ke tulang sumsum? Fakta-fakta ini seharusnya membuat kita berdiri di atas kaki sendiri. Dunia sedang berebut nikel untuk kendaraan listrik dan Indonesia punya kunci emasnya. Batu bara kita laku keras di pasar internasional, bahkan jadi pemasok utama untuk Tiongkok dan India. Emas dari Papua nilainya triliunan rupiah. Tapi sayangnya, semua angka fantastis itu lebih sering jadi headline media daripada jadi kenyataan di dompet rakyat. Setiap kali pemerintah bicara defisit APBN, rakyat dibuat percaya bahwa itu hal normal. Padahal, kalau hitungan tambang ini benar-benar masuk ke kas negara, tidak ada yang namanya defisit, yang ada justru surplus. Bahkan rakyat bisa menikmati subsidi besar-besaran tanpa harus utang. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat ekspor batu bara Indonesia mencapai lebih dari 360 juta ton per tahun dengan nilai lebih dari 30 miliar dolar. Tapi kontribusi ke penerimaan negara tidak pernah sebanding dengan nilai itu. Ada kebocoran besar yang selalu ditutupi dengan alasan teknis. Nikel lebih parah lagi. Tahun 2022, nilai ekspor nikel dan produk turunannya tembus 33 miliar dolar, melesat dari hanya 3 miliar dolar pada 2017. Tapi, lagi-lagi, rakyat tidak pernah merasakan lonjakan ini. Harga kebutuhan pokok tetap tinggi, utang negara tetap menumpuk. Sementara itu, daerah-daerah tambang hidup dalam kemiskinan. Di Papua, tanah emas justru melahirkan rumah-rumah reot, jalan becek, dan anak-anak yang kekurangan gizi. Di Kalimantan, desa-desa dikelilingi lubang tambang yang mematikan. Di Bangka Belitung, rakyat kehilangan laut karena diracuni timah. Ironi inilah yang bikin rakyat geram. APBN defisit akhirnya jadi alasan pemerintah untuk menambah utang. Pada 2025, total utang negara sudah tembus lebih dari 8.000 triliun rupiah. Angka yang bikin kepala pusing, tapi tetap dianggap wajar oleh pejabat. Lalu, siapa yang membayar utang itu? Rakyat juga. Pajak menjadi senjata pemerintah untuk menutup lubang APBN. Pajak dinaikkan, tarif baru dibuat, bahkan wacana pajak karbon digulirkan. Semua ujungnya tetap ke kantong rakyat kecil. Sementara uang hasil tambang yang seharusnya jadi solusi, entah mendarat di mana. Inilah yang membuat rakyat bertanya-tanya, apakah hasil tambang benar-benar masuk ke kas negara atau hanya numpang lewat untuk kemudian parkir di rekening pribadi para elit? Di televisi, pejabat dengan enteng bicara soal defisit dan utang. Mereka tersenyum, menenangkan, seolah semua baik-baik saja. Padahal, di balik layar, mereka tahu betul ada aliran uang tambang yang tidak pernah tercatat. Kalau hasil tambang benar-benar dikelola untuk rakyat, subsidi pendidikan bisa full, rumah sakit bisa gratis, infrastruktur bisa dibiayai tanpa utang, dan rakyat tidak perlu diperas pajak. Semua itu mungkin, tapi kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya. Rakyat di sekitar tambang jadi korban pertama. Air sungai yang mereka minum tercemar limbah tambang, tanah tempat mereka bercocok tanam rusak, udara penuh debu. Mereka menanggung kerugian kesehatan tapi tidak dapat keuntungan finansial. Sementara di kota-kota besar, elit yang menguasai tambang berpesta, mobil sport baru, rumah mewah dengan kolam renang, apartemen di luar negeri, bahkan jet pribadi. Semua itu tidak lahir dari keringat mereka, tapi dari tanah rakyat yang mereka keruk. Ironi ini tidak bisa terus ditutupi. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Indonesia kaya tambang. Fakta cadangan nikel, batu bara, emas, timah, dan bauksit sudah diakui dunia. Tapi rakyat juga tidak bisa menyangkal kenyataan pahit. Mereka tetap miskin di negeri yang katanya kaya. Pertanyaan besar yang harus dijawab pemerintah, di mana uang hasil tambang itu? Masuk ke APBN atau hilang di jalan gelap yang tak pernah dilacak?
Selama pertanyaan itu tidak dijawab dengan transparan, rakyat hanya bisa menduga-duga. Dan dugaan yang paling masuk akal adalah ada pembagian kue di balik meja yang membuat negara terus rugi, sementara segelintir orang terus untung. Pemerintah bisa terus bicara tentang pembangunan, tapi pembangunan apa yang bisa dibanggakan kalau rakyat tetap harus berjuang dengan harga sembako yang mencekik? Indonesia akhirnya tampak seperti negeri sandiwara, kaya di tanah, miskin di kas, kaya tambang, miskin rakyat, kaya pejabat, sengsara warga. Semua karena hasil bumi tak pernah benar-benar dikuasai negara, melainkan dikuasai segelintir orang rakus. Dan selama pola ini terus berlangsung, jangan harap rakyat bisa menikmati surga dari tanah airnya sendiri. Surga itu sudah lama dijual murah ke meja elit dan pasar asing. Di tengah ironi tambang melimpah, tapi kas negara cekak, ada satu senjata pamungkas yang seharusnya bisa jadi jalan keluar. Undang-undang perampasan aset. Undang-undang ini sudah bertahun-tahun dibahas, tapi anehnya tak kunjung disahkan. Pertanyaannya sederhana, kenapa undang-undang sepenting ini selalu macet? Jawaban pahitnya, karena kalau undang-undang ini benar-benar berlaku, banyak pejabat, politisi, bahkan pengusaha besar yang akan kehilangan hartanya dalam semalam. Undang-undang perampasan aset memungkinkan negara menyita kekayaan yang terbukti berasal dari tindak pidana, bahkan tanpa harus menunggu proses hukum puluhan tahun. Artinya, rumah mewah, mobil sport, villa di Bali, apartemen di Singapura, sampai rekening jumbo di luar negeri bisa langsung disapu habis. Dan itulah mimpi buruk bagi mereka yang selama ini menikmati hasil tambang lewat jalur belakang. Mereka tahu, begitu undang-undang ini sah, pesta mereka akan berakhir. Selama ini, alasan menunda pengesahan selalu berputar di masalah teknis. Belum sinkron, butuh kajian, masih kontroversial. Tapi rakyat tahu, itu semua hanya alibi. Masalah sebenarnya bukan teknis, tapi mental. Mereka takut kehilangan aset hasil jarahan. Padahal, kalau undang-undang ini dijalankan, kebocoran tambang bisa ditutup. Uang yang parkir di rekening luar negeri bisa ditarik pulang. Negara tidak perlu lagi mencari utang tambahan. APBN tidak akan lagi defisit karena kue besar yang selama ini hilang bisa kembali. Rakyat pun bisa merasakan langsung hasilnya. Dana kesehatan akan cukup, pendidikan bisa gratis, subsidi pangan bisa nyata. Indonesia tidak perlu lagi pura-pura miskin di hadapan rakyatnya. Tapi itulah masalahnya. Ketika uang sudah jadi candu, para elit lebih memilih menunda undang-undang ini daripada kehilangan kekayaan. Mereka pura-pura peduli di depan kamera, tapi di ruang rapat tertutup, mereka justru bersekongkol agar naskah undang-undang ini tetap jadi arsip. Ironisnya, rakyat yang seharusnya jadi pihak paling diuntungkan malah tidak pernah dilibatkan. Tidak ada transparansi, tidak ada sosialisasi. Bahkan pembahasan di DPR sering dilakukan diam-diam tanpa sorotan serius. Akibatnya, UU perampasan aset jadi seperti hantu, selalu disebut, selalu ditunggu, tapi tidak pernah terlihat wujudnya. Kalau undang-undang ini benar-benar lahir, efeknya bisa dahsyat. Koruptor akan berpikir dua kali sebelum bermain-main dengan uang negara. Pengusaha hitam tidak bisa lagi menyembunyikan kekayaan di bawah nama perusahaan boneka. Semua akan terdeteksi. Tapi kalau undang-undang ini terus ditunda, jangan harap ada perubahan. Rakyat tetap jadi sapi perah, tambang tetap dikuras, APBN tetap defisit, sementara elit tetap berpesta. Maka wajar kalau rakyat curiga, jangan-jangan undang-undang ini tidak kunjung disahkan bukan karena ribet, tapi memang sengaja dikubur agar pesta korupsi tetap berjalan. Di negeri kaya tambang tapi miskin kas ini, satu undang-undang bisa jadi titik balik. Tapi keberanian untuk mengesahkannya nampaknya lebih mahal daripada harga emas di Papua. Pertanyaannya, apakah negara benar-benar serius menyelamatkan rakyatnya atau hanya serius menjaga harta para pejabatnya? Kalau pemerintah berani mengesahkan UU perampasan aset, maka Indonesia bisa benar-benar berubah. APBN bisa sehat, rakyat bisa menikmati hasil tambang, dan wajah negeri ini bisa terangkat di mata dunia. Tapi kalau tidak,
maka drama ini akan terus berulang. Defisit, utang, pajak dipotong, sementara kekayaan asli bangsa ini terus mengalir ke luar negeri. Dan pada akhirnya, rakyat hanya bisa menonton dengan perih. Mereka hidup di atas tanah surga, tapi dipaksa makan dari sisa neraka.